warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya dengan Monik Magna sebagai Sales Representatif di PT Cipta Satria Informatika, Partner Group Autodesk. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya Bapak dan Ibu. Amin. Dan Bapak dan Ibu, di webinar series hari ini akan membahas tentang teknologi apa saja yang ada pada robot structural analysis dalam membantu sebuah proyek. Begitu. Dan webinar series hari ini adalah salah satu rangkaian event mingguan yang Cipta Satria Informatika adakan untuk memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Selain webinar, nanti kami juga akan mengadakan untuk acara lanjutannya ya Bapak dan Ibu berupa workshop yang nantinya akan diadakan di hari Jumat pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 1 siang. Dan di event tersebut nanti Bapak dan Ibu dapat hands-on dengan menggunakan software robot structural analysis profesional dan nanti juga akan diberikan untuk e-sertifikatnya. Baik, di materi webinar kali ini akan disampaikan oleh Mas Arik Rizky Setiawan atau biasa dipanggil Mas Arik begitu. Mas Arik adalah sebagai salah satu application engineer, arsitektur engineering and construction di Cipta Satria Informatika. Sebelum memasuki ke acara inti begitu, apabila nanti dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Mas Arik, Bapak dan Ibu dapat menyampaikannya di kolom Q&A ya Bapak dan Ibu, dan jangan sungkan begitu, nanti disampaikan saja jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Arik untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Monik atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Saya sebagai salah satu dari application engineer dari PT Cipta Satria Informatika. Sekaligus yang bertugas dalam webinar series kali ini yang berjudul Robot Structural Analysis Professional Overview. Nah, pada sesi webinar kali ini, kita akan membahas mengenai teknologi yang ditawarkan oleh robot structural analysis dan juga dapat membantu pekerjaan dalam suatu proyek dan juga dapat menunjang produktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Khususnya di dalam industri AEC atau manufaktur yang dalam kegiatannya sangat menunjang efektivitas kerja yang tinggi. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, dikarenakan masih dalam suasana Idul Fitri ya, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal dan ibadah yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Izin matiin kamera dulu. Oke. Nah, untuk agenda webinar kali ini kita ada beberapa pembahasan ya, Bapak Ibu. Yang pertama ada introduction, yang kedua itu ada industry time, yang merupakan hal-hal yang lagi ngetrend atau happening nih, istilahnya dalam dunia industri. Nah, yang ketiga ada business challenge, yang berisikan challenge atau tantangan-tantangan seperti apa yang seringkali dihadapi dalam dunia industri. Nah, yang terakhir ada product overview, yaitu pengenalan singkat mengenai robot structure analysis profesional, yang menjadi tema utama kita pada sesi webinar kali ini. Lalu nanti ada sesi Q&A ya Bapak Ibu. Jadi semisal ada pertanyaan mengenai webinar series kali ini, bisa langsung ditanyakan pada kolom Q&A yang telah disediakan ya Bapak Ibu. Nah, seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan terbitnya Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara yang mewajibkan digunakannya BIM untuk bangunan gedung negara seluas di atas 2.000 meter persegi dan lebih dari 2 lantai. Maka diperlukan upaya tindak lanjut yang komprehensif untuk mendukung penerapannya di lapangan, sehingga kedepannya BIM dapat menjadi mandatori dan memberikan nilai tambah di setiap proyek pembangunan infrastruktur. Oke, sekilas tentang BIM ya, yang mungkin Bapak Ibu belum terlalu paham. BIM adalah sebuah metodologi di mana seluruh informasi, baik itu spesifikasi, kuantitas, harga, tahapan pekerjaan, dan lain-lain,
itu terintegrasi dengan bentuk 3D model bangunan yang menawarkan manfaat antara lain pengendalian biaya dan waktu, koordinasi saat pelaksanaan yang efisien, dan mengoptimalkan manajemen aset infrastruktur. Nah, salah satu buah dari pengimplementasian dari BIM, salah satunya adalah berkurangnya pengeluaran-pengeluaran dalam pembangunan konstruksi gedung atau infrastruktur yang mungkin sedang Bapak Ibu garap, dikarenakan beberapa metode kerja yang sudah dialihkan. Sudah mulai dialihkan ke digital, dan alur kerjanya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga BIM ini dapat menjadi solusi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Setelah kita tahu tren dari revolusi industri 4.0, muncullah tantangan-tantangan yang mungkin Bapak Ibu hadapi agar bisa tetap eksis atau tetap relevan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Salah satunya di sini adalah yang pertama nih, bisa nggak ya kita meningkatkan kualitas dari pekerjaan kita tanpa mengurangi kuantitas dari anggaran itu sendiri, atau bahkan bisa sampai menghemat anggaran yang kita punya, agar tentunya bisa tetap bersaing dalam dunia bisnis. Yang kedua itu tentunya dengan keadaan ekonomi atau bisnis yang semakin hari semakin kompetitif, tiap orang atau perusahaan mengeluarkan gagasan-gagasan yang dapat merubah suatu sistem sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Keadaan seperti inilah yang memaksa kita ya untuk terus memutar otak kita agar dapat menemukan solusi-solusi baru dari segala permasalahan yang mungkin sedang Bapak Ibu hadapi. Lalu yang ketiga, dikarenakan pada metode-metode konvensional atau metode yang sudah ada sebelumnya, kita dipaksa untuk meluangkan waktu kita untuk mengerjakan tugas, tapi dengan hasil yang tidak efisien, dan bahkan bisa saja kita kesulitan dalam berkoordinasi antar tim, dikarenakan metode yang ada pada saat ini. Mungkin itu adalah sebagian dari tantangan-tantangan yang dalam pekerjaan yang mungkin saja sedang Bapak atau Ibu hadapi. Nah, oke, selanjutnya nih, saya akan merangkum beberapa challenge atau tantangan khususnya dalam pekerjaan pembangunan gedung dan struktural. Yang pertama, biasanya nih, adalah masalah di koordinasi antara desain dan analisis. Kadang seringkali tuh, koordinasi antara analisis dan gambar desain memakan waktu yang lumayan lama. Terus, analisis struktur sebuah proyek yang skalanya lumayan besar dan kompleks ini bisa dikatakan sangat sangat tricky atau susah. Salah sedikit perhitungan mungkin jadi pusing sendiri ya Bapak Ibu. Terus makan waktu lama juga buat korupsinya. Ya, sangat tidak efisien lah intinya. Lalu yang terakhir, kadang kita tuh membutuhkan sebuah aplikasi atau software atau metode kerja yang memungkinkan kita untuk mendevelop atau mengembangkan beberapa analisis dalam satu model tanpa terpisah-pisah seperti analisis kolom, balok, dan slab secara bersama sehingga dapat menghemat waktu kerja kita. Nah, jawaban dari tantangan yang sudah disebutkan di atas adalah apalagi kalau bukan kebutuhan akan aplikasi yang bisa mengembangkan satu desain struktural yang sudah mencakup beberapa analisis dalam satu file project sehingga dapat menghemat waktu pekerjaan. Di samping itu juga dapat melakukan analisis secara cepat dan akurat. Lalu mendukung analisis struktur yang kompleks dan berskala besar tentunya. Ini challenge kedua nih. Tantangan ini berkaitan dengan workflow atau alur kerja dari sebuah proyek. Kadang seringkali nih terjadi miskom antar tim yang berhubungan dengan analisis dan desain, mulai dari kesulitan antara menggabungkan antara hasil analisis dengan desain, lalu juga terkadang waktu ngasih hasil analisis nih dari desain ke mungkin ke bagian fabrikasi itu rawan banget salah perhitungan ya, yang mungkin berujung pada barang yang tidak sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Dan yang terakhir itu tuh terkendala sama standar tiap-tiap negara atau daerah. Terkadang
Beda negara juga beda kebutuhan materialnya ya Bapak Ibu, yang mungkin ada di proyek luar negeri yang mungkin lagi menggarap. Kadang dalam desain tuh tim sering mengira-ngira standar dari tiap daerah tuh apa ya, yang berdampak hasil desain tidak sesuai dengan kode atau standar di tempat proyek yang akan dibangun. Nah, dari semua tantangan di atas, Autodesk menyediakan penyelesaian masalah-masalah yang kerap kali nih ditemukan dalam sebuah proyek dalam produknya yang bersihkan solusi-solusi dari permasalahan di atas. Dan juga menyediakan transfer drawing secara efisien sehingga pihak publikasi dan pihak yang bertanggung jawab atas desain dan analisis mendapatkan produk yang diinginkan. Selain itu, aplikasi Autodesk juga menyediakan beberapa kode-kode berbagai negara yang tentunya memudahkan bagi Bapak Ibu dalam merencanakan sebuah bangunan tanpa harus buka lagi standar-standar yang berlaku di proyek yang akan dilaksanakan. Oke, selanjutnya di sini saya ada video mengenai robot struktural analisis nih. Kita simak dulu aja nih apa saja yang ditawarkan oleh software satu. From the first pyramids of Egypt to the highest tower in Dubai, men have relentlessly pursued the building of monumental structures. History's most celebrated scientists have contributed to the advancements of structural engineering. They developed theories, mathematical formulas, and methods to better understand how structures behave. These efforts led to the development of structural analysis. Structural analysis is the study of how loads affect physical structures and their components. Forces such as dead loads are the weight of the structure itself. Live loads, or dynamic loads, are loads imposed temporarily on a structure. Examples include building occupants, equipment, or vehicles crossing a bridge. Environmental loads are generally caused by natural phenomena such as snow and lateral loads such as wind and earthquakes. These loads are documented locally according to a set of building design codes specific to each country or region. If the potential loads and local design codes are not followed throughout the design process, the resulting structure may be too weak or unstable to resist even small loads and may eventually collapse. In the past, engineers spent large amounts of resources calculating these loads, but today the process is simplified through computational analysis. Autodesk Robot Structural Analysis Professional helps structural engineers by providing a comprehensive set of tools to model and analyze buildings as well as other large and complex structures. Let's say you want to build a structure in California. The first step is to get the correct building codes. Then you need to analyze the structure. You need to calculate the forces, strains, deflections, and deformations caused by the combination of loads that will assault the structure. There are seismic risks in California that need to be accounted for. Forgetting them could lead to severe property damage, injury, or even worse, loss of life. With Autodesk Robot Structural Analysis Professional, you can ensure that the design is structurally sound during the design stage before the structure has been built. Throughout your design process, you can predict the effect of applied loads and adjust the design to correct any problems. With the analysis results, you can verify and adjust structural elements according to the local codes and regulations. This design process allows you to guarantee the safety and cost optimization of the structure. After multiple iterations, you will have a series of highly documented reports that demonstrate the strength, stiffness, stability, and the overall quality of the structure. Upon completion, you will have a building that will withstand wind, seismic events, and, of course, millions of footsteps every day. With Autodesk Robot Structural Analysis, structural engineers can continue to pursue grandiose structures with the confidence that their buildings will live up to heavy loads and high expectations.
Oke, jadi tadi adalah sekilas ya mengenai robot structural analysis yang akan kita bahas pada sesi webinar kali ini ya, Bapak Ibu. Jadi robot structural analysis atau bisa kita bilang RSAP ini adalah aplikasi analisis dari dan desain struktur milik Autodesk. Robot structural analysis juga memiliki beberapa kode atau standar-standar yang biasanya digunakan pada suatu daerah tertentu dan alur kerjanya mendukung BIM tentunya dalam pengoperasiannya. Di robot structural analysis juga bisa bertukar data dengan aplikasi Autodesk lain seperti Revit dan Advanced Steel. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mengenal ya apa itu Revit dan kegunaannya, tapi saya akan coba jelaskan sedikit biar ada sedikit gambaran mengenai software tersebut ya. Nggak apa-apa? Ya, oke. Jadi Revit ini adalah aplikasi modeling yang di dalamnya kita bisa merencanakan dari segi arsitektur, struktur, dan MEP. Bisa dibilang aplikasi robot structural analysis ini dan Revit ini tuh saling bersinergi. Jadi kita bisa modeling dulu dari Revit mulai dari arsitektur, struktur, dan MEP-nya, lalu kita bisa langsung run analisis di robot agar kita tahu apa saja yang harus dikoreksi dari model tersebut. Lalu bisa kita kembalikan lagi ke Revit untuk koreksi mengacu pada hasil analisisnya. Lalu software ini tentunya ya menunjang penggunaan BIM ya Bapak Ibu. Lalu dari benefit-benefit di atas, Bapak Ibu bisa meminimalisir nih adanya waktu yang terbuang-buang karena metode-metode konvensional yang sangat apa ya, menjelimet lah atau bertele-tele bisa kita katakan seperti itu. Lalu robot structural analysis ini juga support cell analysis ya Bapak Ibu. Sekilas aja, jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar finite element atau elemen terhingga. Singkatnya gini, sebuah objek akan dibagi menjadi beberapa bagian kecil-kecil, lalu akan dianalisis dengan pembagian yang bisa kita sebut sebagai meshing. Jadi dari situ kita udah kebayang nih kapabilitas dari software ini tuh bisa juga loh menganalisis struktur yang tidak simetris atau berbentuk sel atau melengkung sesuai dengan desain yang sudah Bapak Ibu buat. Robot structural analysis ini juga memuat berbagai macam kode atau standar-standar yang biasa digunakan pada suatu daerah tertentu ya. Terkadang ini dalam merencanakan sebuah proyek kita harus tahu dulu nih eh, standar pada daerah tersebut itu seperti apa sih. Biasanya kan kita suka cari-cari secara manual tuh yang mana bakal makan waktu juga kan, ngabisin waktu lah yang kan. Nah, di robot structural analysis ini sudah disediakan secara otomatis. Jadi Bapak-Ibu tinggal input aja settingannya kayak gimana, nanti udah sesuai dengan daerah yang akan dibangun di proyek tersebut. Lalu robot structural analysis ini bersifat versatile ya Bapak Ibu. Versatile ini maksudnya robot structural analysis ini memudahkan user dalam mendeliver sebuah desain untuk berbagai macam daerah, berbagai macam kebutuhan, dan antar tim yang ada pada proyek sesuai dengan apa yang Bapak atau Ibu ingin capai. Seperti itu. Oke, kita lanjut nih. Jadi robot structural ini support berbagai macam tipe material dari sebuah bangunan ya, Bapak Ibu. Mulai dari struktur beton, baja, sampai dengan struktur kayu pun bisa analisisnya di sini. Nah, robot structural analysis ini menyediakan lebih dari 40 kode internasional untuk baja dan 30 kode reinforcement konkret. Lalu ada beberapa macam template yang juga disediakan oleh robot structural analysis. Jadi lebih memudahkan nih Bapak Ibu dalam melakukan analisis. Untuk template-nya seperti apa?
nanti akan saya coba jelaskan pada sesi workshopnya ya mungkin Bapak Ibu. Jadi pastikan nih, Bapak Ibu sudah mendaftar buat workshopnya Ibu Kota di Jawa nanti, karena kita nanti bakalan bahas banyak dari aplikasi tersebut. Sebentar. Nah, lalu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi robot structural analysis ini support automation. Jadi komponen-komponen bangunan bisa dipecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhannya ya Bapak Ibu. Seperti apa sih kebutuhan yang tadi Bapak Ibu? Ya, jadi untuk hasil analisisnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak atau Ibu nanti. Mau seperti apa? Mau berbentuk gambar seperti yang ada pada slide ini, atau mau berbentuk tabel, atau report, itu bisa dilakukan di robot structural analysis. Oke, jadi selanjutnya nih. Robot structural analysis ini mendukung beberapa bahasa, mulai dari Inggris, Prancis, Romania, Spanyol, Rusia, Polandia, Cina, dan Jepang. Nah, jadi semisal nih Bapak Ibu ingin output analisisnya memakai bahasa lain, semisal ada misal bahasa Jepang, itu bisa dilakukan. Semisal ownernya itu orang dari Jepang dan ingin membaca report dari analisisnya, itu juga bisa dilakukan. Dan juga dalam satuan ada dua ya yang biasa kita kenal. Yang pertama itu ada metrik, yang biasanya kita pakai itu outputnya milimeter, meter persegi, dan sebagainya. Nah, dan satu lagi itu imperial, yang biasa itu dipakai di bagian Amerika, seperti inch atau feet. Nah, di robot struktural analysis ini, kita bisa mengkombinasikan dua satuan unit tersebut di dalam sebuah model. Jadi nih, kalau misalnya ada modeler A, itu basicnya misalnya pakai metrik, dan modeler B itu biasanya pakai imperial. Nah, itu bisa berkolaborasi dalam satu model. Nah, robot structural analysis ini juga menyediakan lebih dari 60 database material dan section dari berbagai belahan dunia ya. Jadi dengan itu structural engineer itu tuh dapat membuat suatu model dengan material atau section atau kode yang berlaku pada daerah tersebut. Lalu robot structural analysis ini juga menyediakan berbagai macam pilihan dalam menampilkan output analisisnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ada berbagai macam, seperti misalnya Bapak Ibu mau outputnya dalam berbentuk tabel, sehingga lebih mudah dalam sortir atau memfilter datanya. Bisa berbentuk diagram juga, bisa berbentuk color maps, dan lain-lain. Oh ya, untuk output tabelnya sendiri itu kompatibel ya untuk dibuka di Microsoft Excel. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya mengira kalau misalnya dari file outputnya harus dikonvert lagi. Enggak, itu jadi bisa langsung dibuka di Excel-nya ya Bapak Ibu. Jadi lebih praktis. Oke. Nih. Nah, ini juga nih salah satu contohnya kalau robot structural analysis ini bisa terintegrasi dengan aplikasi seperti Word, Excel, dan AutoCAD. Ini salah satu contohnya, saya akan skip aja. Nah, ini juga untuk robot structural analysis ini ya,
Ini tuh bisa juga berbasis cloud ya Bapak Ibu. Jadi semisal nih Bapak Ibu ingin running analisis secara bersamaan itu bisa tanpa harus menunggu yang satunya udah selesai apa belum. Nah, jadi lebih menghemat waktu. Dan juga karena bisa berbasis cloud, Bapak Ibu bisa menghemat penyimpanan yang ada pada PC Bapak Ibu lah kira-kira. Jadi hasil analisisnya bisa disimpan dalam cloud yang nggak akan memakan memori. Biasanya hasil analisis tuh lumayan banyak ya, dan nggak teratur juga. Jadi bisa nanti disimpan di cloud. Seperti itu. Lalu, nah di sini ada video singkat nih mengenai workflow dari robot structural analysis. Akan saya coba play dulu sambil menjelaskan mengenai video tersebut ya. When working with the Autodesk Robot Structural Analysis Professional software, you progress through multiple phases jadi ada in an beberapa tahap overall nih dalam workflow. melakukan analisis di The dalam first of these structural is analysis model ya, definition, Bapak Ibu. in which you create Ada a 4 tahap, design using yaitu model tools in the definition, geometry layout. yaitu kita melakukan modeling terhadap desain. Beams, columns. Sebentar saya ini dulu mengaktifkan suaranya biar bisa lebih jelas. Floors, walls, and other building components are then added to the model to create the Saya akan structure ulang that will dulu be ya. analyzed. When working with the Autodesk Robot Structural Analysis Professional software, you progress through multiple phases in an Nah, overall ada 4 workflow. tahap ya Bapak Ibu, yaitu model The definition, first of these is yaitu model kita melakukan nih definition, modeling in terhadap which you desain create bangunan a yang akan kita design using analisis. tools in the geometry Lalu layout. semisal sudah, lanjut kita akan memasukkan load atau bebannya terhadap bangunan yang sudah kita modeling sebelumnya. Misal beban mati, beban hidup. Kalau snow kayaknya sih nggak akan kita input ya, karena Indonesia belum bersalju juga. Lalu beban angin dan beban seismiknya. Kalau sudah lanjut ke run analisisnya. Untuk durasi analisis sendiri tergantung kompleksitas dari desain bangunan setelah Bapak Ibu buat. Semakin rumit, maka akan memakan waktu lebih lama juga pastinya. Kalau udah selesai, langsung kita lihat result atau hasil dari analisis kita seperti apa. Bentuk hasilnya nanti bisa berupa diagram, color maps, atau table ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita cek nih, kode atau standarnya udah sesuai belum terhadap model kita. Biasanya dalam baja ya Bapak Ibu, terdapat kode atau SNI atau standar lah di beberapa negara yang kita harus ikuti. So remember buat selalu dicek ulang kodenya sudah sesuai apa belum. Sudah sesuai apa belum. Kalau sudah, nanti bisa kita langsung terbitkan hasil dokumentasinya. Maksud dokumentasi atau hasil dari analisisnya tersebut. Printed or electronic documents called calculation notes can be created to complete the process or be generated at any point after running the initial calculations. These documents are useful for further analysis by the engineer. The Autodesk Robot Structural Analysis Professional software provides the tools to accomplish a standard workflow for advanced building simulation and analysis on large and complex structures. Ya, kira-kira seperti itu. Gambaran workflow-nya yang semisal Bapak Ibu ingin melakukan analisis di robot structural analysis. Oke. Kita udah masuk ke kesimpulan nih. Kesimpulan pada webinar kali ini, yang pertama adalah bahwa robot structural analysis ini menyediakan fitur analisis yang sangat memudahkan kita pastinya dalam merencanakan sebuah bangunan secara cepat dan akurat. Lalu meminimalisir waktu yang terbuang dengan menyediakan fitur analisis dan desain yang tersinkronisasi. Jadi misalnya ada perubahan dalam model itu
itu otomatis nanti analisisnya akan berubah juga mengikuti dari model yang telah kita buat. Lalu yang terakhir, menggunakan antar tim untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek untuk menghindari adanya miskomunikasi antar tim. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk webinar mengenai robot structural analysis kali ini ya. Bila ada pertanyaan, silakan diajukan saja melalui kolom Q&A yang sudah disediakan. Sekali lagi saya mengingatkan untuk jangan lupa buat registrasi buat sesi workshopnya buat hari Jumat nanti mengenai robot structural analysis ya. Jadi nanti di workshop itu kita bakal hands-on hands-on langsung aplikasinya. Mulai dari yang tadi saya jelaskan tuh, mulai dari template-nya nanti kita akan jelaskan satu-satu. Lalu beberapa layout dari robot structural analysis ini kayak gimana. Lalu akan kita coba run analisis yang sederhana lah. Jadi Bapak Ibu ada gambaran nanti. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Ridwan Wianca ya. Siang, untuk video hasil rekamannya apa bisa di-share? Untuk hasil rekaman dari webinar dan workshop yang dilakukan dari PT Cipta Satria itu nanti akan di-upload di YouTube-nya PT Cipta Satria. Jadi pantengin aja terus, biasanya akan di-upload di situ. Di sini ada pertanyaan dari Pak Iqbal Imandin. SNI sudah ada. Untuk SNI saya belum terlalu belum sempat ngecek untuk versi terbarunya. Nanti buat workshop hari Jumat nanti kan saya akan mencoba memakai robot structure analysis yang terbaru ya. Mungkin nanti akan sama-sama kita cek untuk SNI udah tersedia apa belum. Soalnya untuk yang versi sebelumnya sih saya belum kayaknya belum ada sih kalau SNI. Biasanya kan pakai Jepang ya. Kalau buat SNI bajanya. Kalau di Autodesk. Moga-moga nanti pas kita hand on nanti di workshop bisa udah tersedia untuk SNI-nya. Untuk cloud combination bagaimana? Nah, itu bisa nanti kita coba run aja. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan teknis seperti ini bisa langsung saya jawab mungkin ya nanti pas workshop biar jadi biar ada gambaran seperti apa sih jawaban dari pertanyaan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nanti untuk cloud combination bagaimana saya akan coba praktekkan lah nanti untuk di workshopnya hari Jumat nanti. Tapi bisa untuk melakukan cloud combination-nya. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Hernas Werna ini. Ini lebih mirip Tekla, Pak. Saya sih secara pribadi kurang tahu ya untuk Tekla itu basisnya seperti apa. Tapi yang pasti yang bisa saya jawab untuk robot structure analysis ini lebih berfokus ke analisis strukturnya. Kalau misalnya untuk mendesain model seperti bangunannya atau desain arsitektur atau MEP-nya itu bisa di-run di Revit. Ada pertanyaan dari Rida Darminsyah.
Apa bedanya robot struktural dengan Nastran InCAD? Untuk Nastran saya belum pernah, sejujur Pak, saya belum pernah coba nih. Eh, saya jadi nggak bisa membedakan ya antara robot structural analysis dengan Nastran InCAD-nya gimana. Terus running include masih mengandalkan hardware PC atau tidak? Running include sih sebenarnya nggak mengandalkan hardware PC atau tidak ya Bapak Ibu. Harusnya sih enggak, soalnya kan dia berbasis internet seperti itu. Ada pertanyaan nih dari Ridwan Dwi Ansyah. Apakah bisa menggunakan material custom, misal untuk baja, profil, tipe honeycomb, atau fibros? Nah, untuk material custom ini memungkinkan ya Bapak Ibu di dalam robot structure analysis nanti di bagian kolom apa materialnya kita bisa customisasi nih, mau lebar bagaimana atau profil nanti gimana. Nanti bisa kustomisasi sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu yang ada di yang untuk kebutuhan di proyeknya seperti itu. Jadi buat caranya gimana, nanti saya akan coba praktekkan di workshop. Oke, nah ada pertanyaan dari Pak Supriyono, validasi software terkait perizinan dan contoh proyek yang pernah dikerjakan. Eh, saya masih enggak, kayaknya untuk contoh proyek yang pernah dikerjakan saya belum bisa nge-share sih Pak. Nah untuk validasi software terkait perizinan, eh, saya juga belum, saya kayaknya kalau validasi software terkait perizinan ini tidak disediakannya dari Autodesk-nya. Saya juga kurang paham sih kalau misalnya terkait perizinan seperti ini, kayaknya nggak ada sih kalau di software. Nah, ada pertanyaan dari Pak Johnson Syackliffe. Ya, Pak Johnson Syackliffe. Izin bertanya Pak Arik, untuk analisis non-linear seperti analisis software yang memperhatikan detailing spacing tulangan, apakah dapat dilakukan dengan robot structure analysis? Terima kasih. Oke, jadi untuk analisis non-linear seperti yang Bapak sebutkan, itu bisa nanti Bapak sendiri yang akan, misalnya Bapak udah hand-on aplikasinya, nanti Bapak bisa explore nih fitur-fiturnya untuk analisis seperti apa. Tapi yang saya bisa pastikan kalau buat analisis non-linear yang seperti Bapak sebutkan itu bisa dianalisis di robot structural analysis. Seperti itu. Ada pertanyaan nih dari Pak Hermas Werna. Pak Arif, strength atau stress analysis bisa untuk bahan pipa nggak? Jujur ya Pak Hernas Werna, saya belum pernah coba buat stress yang untuk bahan pipa. Tapi kalau misalnya ini nanti akan kita coba bareng-bareng nih buat analisisnya di workshop hari Jumat nanti. Seperti apa? Apakah bisa apa enggak di robot structure analysis ini? Ada pertanyaan dari Pak Miftah Farhansyah. Izin bertanya, keunggulan RSAP khususnya dalam desain bangunan baja apa saja? Apakah bisa langsung mendapatkan hasil seperti jenis sambungan yang dipakai, jumlah stiker yang didapat dari analisis, dan bisa diekspor ke dapat hasilnya? Nah, saya akan coba jawab ini. Untuk keunggulan RSAP khususnya dalam desain bangunan baja itu, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya,
Nih, di yang tadi ada sekitar lebih dari 20 jenis sambungan yang bisa tersedia atau template-nya yang ada di dalam robot structure analysis. Untuk jumlah stiffener didapat dari hasil analisis dan apakah bisa diekspor ke Revit. Untuk jumlah stiffener yang didapat dari analisis itu kita membuat model sendiri ya. Jadi di dalam analisis kita model dulu stiffenernya memakai berapa. Nah, nanti dari situ baru ketahuan analisisnya kayak gimana. Jadi kita yang memodelkan sendiri stiffener itu seperti apa. Dan apakah bisa diekspor ke Revit hasilnya? Ya, kita bisa ekspor ke Revit hasilnya untuk robot structure analysis. Coba ke kolom chat, mungkin ada pertanyaan. Dari Pak Urfan Ramadan. Terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik. Pak, izin bertanya, apakah ada beberapa klien atau perusahaan yang sudah mengaplikasikan dan running software ini dalam perhitungan suatu proyek, Pak? Dan standar load combination LRFVD, apakah ada, Pak, robot? Saya nggak tahu persis ya untuk klien atau perusahaan yang sudah mengaplikasikan dalam software ini itu ada totalnya ada berapa. Cuman salah satu yang saya tahu dari PT Thinkworks yang ada di Jakarta itu sudah untuk konsultan bangunan ya, dia menggunakan software ini sebagai analisis bangunannya seperti itu. Dan standar load combination LRVD apakah ada, Pak, robot? Nanti kita cek langsung aja ya buat hari Jumat nanti. Apakah ada LRFVD-nya buat bajanya? Seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya akan kembalikan lagi ke Mbak Monik. Silakan, Mbak Monik. Ya, terima kasih ya Mas Arik atas penjelasan materinya begitu. Sebentar, saya buka video dulu. Ya, dan tadi juga sudah disampaikan begitu ya Bapak dan Ibu bahwa robot structural analysis adalah salah satu software begitu ya Bapak untuk dari Autodesk, yaitu software yang bisa menganalisis beban struktural yang mampu untuk memverifikasi sebuah kode begitu seperti beban hidup, kemudian ada beban mati, kemudian ada juga untuk tekanan angin mungkin ya, dan untuk mengetahui juga defleksi dan deformasi dalam sebuah gedung. Dan tentunya untuk robot structural analysis profesional ini sudah terintegrate begitu untuk workflow dari BIM, Building Information Modeling, yang mana nanti dapat bertukar data begitu dengan Autodesk Revit, sehingga nantinya menjadikan desain Bapak dan Ibu lebih tangguh dan dapat dibangun dengan akurat, terkoordinasi, serta tentunya terhubung dengan Building Information Modeling. Dengan ini maka dapat membantu proyek Bapak dan Ibu juga untuk mengoptimasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Jadi karena sudah tahu begitu ya Bapak dan Ibu, karena kan sudah tahu bagaimana analisa strukturnya, nanti kemudian di kedepannya ketika ada masalah itu sudah tahu kira-kira solusinya apa, karena kan sudah bicara bersama begitu. Dan di software ini juga sudah terdapat dalam license AEC Collection ya Bapak dan Ibu, yang juga mendukung sebuah alur kerja Building Information Modeling di Autodesk. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang license AEC Collection begitu dan apa saja software yang termasuk di dalamnya, maka Bapak dan Ibu bisa menghubungi melalui saya
Itu untuk nomor telepon dan alamat email itu sudah saya sampaikan di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Dan untuk software atau aplikasi Autodesk itu dapat dicoba Bapak dan Ibu atau di trial begitu dalam waktu 30 hari secara gratis. Jadi mungkin nanti dari Bapak dan Ibu apabila ingin mencoba mengoperasikan atau ingin mengenal begitu seperti apa sih, salah satunya adalah robot struktural analysis profesional ini, maka bisa dicoba. Dan untuk linknya juga sudah saya sampaikan di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk di Cipta Satria Informatika sendiri juga merupakan Autodesk Autodesk Training Center begitu ya, atau ATC yang dipercaya oleh Autodesk sebagai pusat pelatihan software-software Autodesk. Dan nanti apabila Bapak dan Ibu berkenan mengikuti training yang akan didampingi oleh technical expert kami, salah satunya adalah Mas Arik begitu. Dan nanti juga Bapak dan Ibu jika berkenan bisa mendapatkan sertifikat resmi yang dikeluarkan juga oleh Autodesk. Baik, untuk informasi mengenai training dan bagaimana pelaksanaannya, mungkin nanti juga bisa bertanya kepada saya ya Bapak dan Ibu, baik melalui telepon atau WA dan atau juga dengan melalui email. Dan untuk alamat email serta nomor telepon juga sudah saya sampaikan di kolom chat. Baik, untuk informasi juga Bapak dan Ibu, Cipta Satria Informatika juga memberikan layanan jasa profesional dan konsultasi dengan melakukan pendampingan adopsi teknologi BIM, Building Information Modeling, kepada perusahaan di industri AEC, Arsitektur, Engineering, and Construction. Dan untuk mengenai event-event yang kami adakan, begitu kemudian untuk informasi seputar Autodesk serta promo-promo yang sedang berlangsung, Bapak dan Ibu dapat follow akun sosial media kami, begitu ya, ada di Facebook, di PT Cipta Satria Informatika, kemudian di Instagram @ciptasatria_informatika, kemudian di YouTube Cipta Satria Informatika, dan di Twitter @PT Cipta Satria Informatika. Bapak dan Ibu juga bisa berkunjung ke website kami di www.ciptasatria.com. Baik, kami juga memiliki portal knowledge base ya Bapak dan Ibu di website kami yang berisi know-how, tips and tricks, dan troubleshooting yang sehubungan dengan aplikasi dari Autodesk. Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke Cipta Satria Technology Center, yaitu di cstc.ciptasatria.com/knowledgebase. Untuk linknya sudah saya sampaikan juga di kolom chat. Baik, saya juga ingin menyampaikan apabila nanti Bapak dan Ibu ingin mengikuti event workshop kami di hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, untuk lebih mengenal teknologi apa saja yang telah disampaikan oleh Mas Arik begitu ya, lebih mengenal lagi, yaitu software robot struktural analysis profesional. Saya akan sampaikan link pendaftarannya ya Bapak dan Ibu. Ya, sudah saya sampaikan di kolom chat. Dari situ nanti Bapak dan Ibu bisa untuk daftar begitu atau registrasi, nanti akan diberikan link untuk Zoom-nya. Baik, kita telah sampai di penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar hari ini dan menyempatkan waktunya begitu. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk update teknologi di bidang AEC, Arsitektur, Engineering, and Construction. Mungkin sebelum saya tutup ada tambahan lagi dari Mas Arik begitu yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Muni. Saya ingin berterima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar series kali ini. Semoga ilmu yang materi-materi yang saya sampaikan tadi bisa berguna buat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi tadi. Saya ingin memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Arik untuk penyampaian tambahan informasinya begitu ya. Maka akan saya tutup webinar series hari ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya dan Mas Arik memohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami PT Cipta Satria Informatika juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali Bapak dan Ibu di event workshop hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.